Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terkhusus di malam hari ini Allah berikan kita mudahnya untuk datang ke majelis ilmu ini. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam sabda nabinya ketika beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian juga patut untuk kita syukuri nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa rasa aman, nikmat berupa keluangan waktu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi ka'annama hisat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya bangun dalam keadaan aman, kemudian diberi oleh Allah jasad yang sehat dan ada makanan pokok yang bisa ia makan di hari itu, maka seolah-olah ia memiliki dunia dan seisinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat aman, yang terkadang kita melupakan nikmat ini. Seolah-olah ini adalah sudah menjadi kebiasaan kita. Kita bangun pagi hari, rumah kita aman, kendaraan kita aman, lingkungan kita aman. Coba kita bayangkan dengan saudara-saudara kita yang ada di sebagian negeri-negeri kaum muslimin yang mereka tertindas, mereka terdolimi, mereka diporak-porandakan oleh orang-orang yang zalim, oleh orang-orang kafir. Yang itu adalah kewajiban kita semua untuk memberikan support. Minimal kita yang jauh dari mereka, kiriman doa-doa terbaik untuk mereka, jangan lupakan. Karena doa saudaranya yang tidak ada hadir di hadapannya, maka salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang mereka sedang tertindas oleh orang-orang Yahud, yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menangkan mereka. Semoga Allah tolong mereka, semoga Allah kuatkan keimanan mereka di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk di hadis yang keempat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 1191. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah faqala
dari Abu Abdullah, yaitu bernama Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir itu punya ayah namanya Abdullah, punya anak namanya Abdullah, sehingga kunyahnya Abu Abdullah. Al-Ansari, dari Ansar. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Jabir dan ayahnya Abdullah. Kami bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Kemudian beliau SAW bersabda, Inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasuhumul maradun wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr. Sesungguhnya kata Nabi SAW di Madinah, ada sekelompok orang yang tidak ikut berperang. Ini beliau bawakan hadis ini atau peristiwanya, latar belakangnya ada di perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah. Jadi ada sebagian para sahabat itu tidak ikut berperang karena satu dan lain hal. Maka beliau mengatakan, yang kalian tidak menempuh sebuah perjalanan dan tidak melewati sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian. Tetapi yang menghalangi mereka untuk tidak ikut berperang bersama kalian karena sakit. Dalam riwayat yang lain, karena mereka, melainkan mereka illa syarikukum fil ajr, melainkan mereka memperoleh pahala yang sama dengan kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di bab tentang niat karena ada korelasinya dengan bab yang sedang dibawakan. Yaitu apa? Ada sebagian sahabat itu tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai mereka itu tidak sakit, andai mereka tidak punya uzur, alasan syar'i, maka pasti mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang. Maka kemudian beliau katakan, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan melewati lembah, melainkan mereka yang ada di Madinah yang enggak ikut perang itu bersama dengan kalian. Dalam riwayat yang lain dikatakan bersama dengan kalian, yaitu dari sisi pahala. Jadi walaupun yang tidak ikut berperang itu tidak bersama Nabi SAW bersama pasukan yang aktif, tapi mereka ketika itu mendapatkan pahala yang sama, karena andai mereka tidak sakit pasti akan berangkat. Bisa dipahami hadis ini? Nah, kita ambil faedah dari hadis ini. Hadis yang berikutnya masih berkorelasi dengan hadis yang sama. Hadis yang kelima. An Anas radhiyallahu an qal, dari Anas semoga Allah meridhoinya, ia berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul al-uzrun. Sesungguhnya ada beberapa kaum yang tertinggal di kota Madinah. Tidaklah kita menyusuri sebuah celah bukit, celah lembah, melainkan mereka bersama-sama dengan kita memperoleh pahala yang sama. Tetapi yang menahan mereka untuk tidak berangkat karena mereka punya uzur. Ini tambahan dari Imam Nawawi untuk memperkuat hadis yang keempat tadi. Faedah pertama, orang-orang yang berhalangan ikut melaksanakan peperangan atau dalam amal-amal yang lain, tapi karena niatnya ikhlas, maka dia memperoleh pahala yang sama dengan orang yang jihad aktif. Jadi kalau ada orang terbiasa berjihad, kemudian satu dan lain hal karena dia mungkin sakit, ada uzur dan seterusnya, andai tidak ada penghalang uzur ini, maka pasti mereka akan berangkat. Maka ketidakikutan mereka itu bukan karena menyengaja untuk tidak ikut. Sehingga Nabi memasukkan pahala orang yang tidak ikut berperang, berjihad tadi bersama dengan orang yang aktif langsung turun di medan peperangan. Karena orang yang berniat melakukan amal soleh, itu ada dua hal. Ya, ada dua keadaan. Yang pertama, amalan yang dia lakukan itu sudah menjadi rutinitas dia. Dia terbiasa sholat malam, dia jaga itu sholat malam. Satu ketika dia terhalangi karena mungkin tertidur, mungkin capek, mungkin sakit, atau sedang safar. Dia terbiasa tilawah Quran, tadarus, membaca Al-Quran, satu dan lain hal karena uzur dia terhalang hari itu, atau waktu itu dia tidak bisa membaca Al-Quran. Dia terbiasa sholat berjamaah di masjid,
karena sakit dan lain hal, maka dia terhalang pergi sholat berjamaah di masjid. Maka kalau amalan ini ditinggalkan karena ada uzur, ya, maka dia mendapatkan catatan pahala sempurna seperti dia ketika sedang melaksanakan amal tersebut, ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan dia terbiasa, sudah rutin. Andai dia tidak punya uzur, pasti dia akan sholat malam. Andai dia nggak ada uzur, pasti dia berjamaah. Andai dia nggak ada uzur, pasti baca Al-Quran, dan seterusnya dari amal-amal yang biasa dia lakukan, ya. Penguat dari alasan yang pertama ini, atau keterangan pertama ini, yaitu sebuah hadis di riwayat Bukhari nomor 2996 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau dia safar, kalau kita safar pasti konotasi kita apa? Kalau safar, apa yang terbayang di benak kita? Apa? Safar? Yang terbayang di benak kita apa? Pergi jauh. Safar itu pasti pergi jauh, ya. Jadi kalau disebut safar, yang kemudian berlaku hukum-hukum safar, ruksa salat, jamak, takdim, takhir, kemudian diringkas, ya. Jamak itu dikumpulkan. Kalau diringkas di qasar. Kadang ada jamak qasar. Maka hukum-hukum seperti itu berlaku kalau urufnya adalah safar. Maka kalau kita nyebut safar, itu pasti perjalanan yang di benak kita, orang ini pergi jauh. Bisa dipahami, ya? Ya, jadi jangan kemudian mau kemana? Mau safar. Kemana? Ke situ. Itu enggak safar. Ya. Kekerian. Safar enggak kalau kekerian? Kayaknya enggak, ya? Iya, enggak. Kekerian enggak. Ketarik. Ya enggak pula itu, ya. Itu tidak disebut safar. Nah, jadi kalau ada seorang hamba yang sakit atau dia dalam bepergian jauh, maka dicatat baginya pahala sama seperti ketika dia mukiman sahihan, ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Orang sakit tidak bisa melakukan amal-amal rutin harian. Paham, ya, maksudnya, ya? Biasa sholat ke masjid 5 waktu, sakit. Hari itu duhur dia pening, panas karena matahari siang hari ini belakangan panas, pusing, nggak jadi ke masjid. Maka hari itu duhurnya dia dicatat pahala sholat berjamaah penuh. Dengan catatan apa? Dia terbiasa sholat berjamaah. Dia biasa sedekah, infak rutin. Suatu ketika terhalang karena kebutuhan yang lain dan seterusnya. Nah, maka saat itu dia dihitung sedekah sempurna. Atau sedang safar. Kenapa kok dimasukkan safar? Karena orang kalau safar itu tidak bisa melakukan kegiatan dia sehari-hari. Kalau di mukim kita bisa tidur, bisa istirahat, bisa ngatur waktu. Kalau safar tidak bisa, Bapak. Karena safar itu kata Nabi SAW sebagian dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau selesai safar segera pulang. Selesai tujuan safar langsung pulang. Jangan belakrak ke sana kemari. Mumpung, nah ini kata-kata kadang mumpung di sini, sekalian ke sini. Padahal tujuannya bukan itu. Maka sunnahnya itu selesai urusan undang pulang. Karena safar itu sebagian dari azab Allah. Jangan dinikmati azabnya Allah. Langsung pulang. Nah, pasti ketika dia safar itu ada hal-hal yang kebiasaannya akan terganggu. Sholat malamnya, ya, tilawah Qur'annya, kemudian sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya pasti akan terganggu. Nah, ketika itu dia tidak bisa melakukan kebiasaannya, saat itulah dia dicatat sempurna seperti dia mukiman saat dia mukim. Apa keuntungannya? Ya keuntungannya karena dia terbiasa. Maka motivasinya apa? Di hadis ini, kalau kita terbiasa beramal soleh, maka untungnya kalau pas kita sedang berhalangan, kita diberi pahala utuh. Itu enaknya. Tapi kalau kadang kolo, ya nanti masuk di berikutnya. Nah, hadis ini menceritakan saat Yazid bin Abi Kabsyah berpuasa ketika safar. Abu Burda
seorang sahabat lantas mengatakan padanya bahwasanya ia mendengar Abu Musa radhiyallahu an menyebutkan hadis tadi itu. Maka dia nggak usah puasa, karena dia kan terbiasa puasa. Ketika safar dia puasa terus, harapannya ya puasa sunnah ya, dia mendapatkan pahala puasa. Maka saat itu ketika dia tidak puasa, diberi kabar gembira, engkau dapat pahala puasa sebagaimana ketika engkau sedang mukim. Itu enaknya kalau kita mendapatkan kebiasaan itu menjadi hal yang jadi rutinitas kita. Di riwayat Imam Bukhari, beliau membawakan bab ini dengan judul yaktubu lil musafir mislu makana ya'malu fil iqamati. Dicatatnya bagi musafir, beliau bikin bab di hadis Bukhari. Dicatatnya bagi musafir pahala seperti kebiasaan amalnya saat mukim. Kemudian beliau bawakan hadis tadi, kemudian Ibnu Hajar mengatakan ketika mensyarah Sahih Bukhari, wa huwa fi haqqi man kana ya'mal ta'ata famana'a minha wa kanat niyatihi laulal mani' ayyaduma 'alaiha. Hadis itu berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas dia terhalang karena uzurnya. Padahal ia sudah punya niat dan tidak ada yang menghalangi itu kecuali amal dia adalah amal rutin dia. Jadi biasa dia melakukan, kemudian mau melakukan dia terhalang karena safar, karena dia sakit. Maka hadis tadi didapatkan pahala sempurna sebagaimana dia mukim dan ketika dia sehat. Di hadis yang lain diriwayat Imam Ahmad sebagai penguat perkara yang pertama ini, yaitu seseorang yang terbiasa melakukan amal, dia mendapatkan pahala sebagaimana dia mukim dan dia sehat. Al-abdu idza kana ala tariqah hasanatin minal ibadah summa marida qila lil malaki al muwakkali bihi aktub lahu misla amalihi idza kana taliqan hatta adliqahu au akfitahu ilayya. Seorang hamba jika ia berada pada jalan yang baik dalam ibadah, biasa dia melakukan amal ibadah, kemudian dia sakit, maka dikatakan pada malaikat yang bertugas mencatat amal, tulislah padanya semisal yang ia amalkan rutin, jika ia tidak terikat sampai aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawanya. Maknanya kalau dia sakit, nggak bisa melakukan amal-amal yang biasa dia lakukan ketika sehat, maka saat sakit itu dia diberi terus pahala sempurna sama seperti kebiasaan dia, sampai Allah cabut nyawanya atau Allah sembuhkan dia. Subhanallah jemaah. Kadang orang sakit itu kan nggak bisa apa-apa ya. Kalau sakitnya kronis, ya, sebagaimana yang dialami oleh bapak saya kemarin itu, berapa hari nggak bisa sholat karena kesadarannya menurun. Ya mudah-mudahan itu pahala beliau dapat karena kebiasaan sebelumnya. Karena kalau orang sakit kan nggak bisa melakukan hal-hal kebiasaan rutinnya. Maka ini enaknya kalau kita biasa melakukan amal-amal rutin. Ya, itu enaknya. Kalau kita nanti terbiasa itu, pas masa tua kita mulai sudah menurun kesehatan kita, waktu kita tidak sebagaimana gesitnya kita ketika masa muda, umur 40-an dan ke bawah, maka mudah-mudahan amal kebaikan kita di masa muda itu Allah catatkan di masa tua kita. Karena apa? Sudah jadi kebiasaan. Ini pentingnya membiasakan amal soleh. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Amal yang terus-menerus, walaupun sedikit. Kata Nabi SAW di Sahih Bukhari Muslim, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang terus menerus, dawam, ajek, walaupun cuma sedikit. Baca Quran cuma salempir, tapi terus habis sholat rutin dia baca. Sedekah mungkin cuma 50.000 lah sebulan, tapi rutin dia lakukan, kalau bisa lebih. Dan seterusnya. Sholat tahajud mungkin cuma 2 rakaat, tutup 1 witir, tapi rutin dia lakukan kalau bisa ditambah. Maka mudah-mudahan ini adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pentingnya mendawamkan, mengajakkan amal kita, walaupun sedikit. Jangan kayak amalnya orang yang rok-rok asem. Betul ya, rok-rok asem ya. Asam itu, asam Jawa, kalau dirok, digoyang pohonnya, jatuh, habis itu nggak ada buah lagi. Orang beramal langsung baca sepekan 30 juz
atau 20 juz seperti itu, off 6 bulan. Nanti baca lagi. Lah itu enggak dicintai oleh Allah. Allah enggak suka seperti itu. Maka yang baik adalah dia sedikit tapi rutin. Ya, syukur. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau orang itu terbiasa dengan yang sedikit, rasa bosannya itu kecil. Potensi bosan dari beramal itu kecil. Tapi kalau dia besar, biasanya yang muncul bosan. Nah, kalau sudah bosan, dia akan tinggalkan amal itu. Cuma kalau sedikit demi sedikit. Sebagaimana pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, yang kedua, kondisi tadi amal biasa dia lakukan. Tapi ada orang yang terbiasa, tidak biasa melakukan amal, kemudian dia mau beramal. Maka yang seperti ini dia mendapat pahala apa? Pahala sempurna apa? Tidak. Apa pahalanya? Saya mau sholat malam, nanti bangun, sudah di waker, sudah di alarm, ada 5 di 1, 2, 3, 4, 5, ditambah kaki, ditaruh di tali, taruh di pintu, nanti kalau istrinya buka, nanti akan dia bangun, atau ada air langsung ngucur ini jam 3. Tapi dia nggak bangun-bangun pula. Tapi dia jarang sholat malam. Kadangkala sebulan sekali ya belum tentu juga. Nah, tapi dia pengen malam itu sholat malam, tapi nggak jadi. Pahalanya apa nih? Pahala niat. Jadi kalau kita panjenengan sedoyo mau melakukan amal, terus nggak jadi, tapi amal itu bukan kebiasaan kita, maka saat itu kalau pas nggak jadi, diberi catatan pahala 1, pahala niat. Terus nggak apa-apa lah niat doa. Nggak boleh, Allah tuh maha tahu kita pura-pura bener berniat apa enggak. Nanti caranya cari pahala niat toh, lo nggak rugi kita. Wong pahala yang sempurna ada kok, pahala yang sempurna kan banyak. Daripada cuma niat toh loh, Pak. Nggak apa-apa lah, untung aku boleh dapat niat 1 loh, Pak, pahala niatnya. Kalau sempurna Allah kalikan 10 sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Maka ya sebenarnya nggak rugi pula sih. Cuma eman kalau kita punya potensi melakukan amal, kok cuma niat toh gitu. Maka niat itu harus disungguh-sungguhi. Wasilah-wasilah menuju amal tadi harus dia persiapkan. Contoh, dia mau sholat malam. Nggak cuma ala kadar bisa niat malam. Dia harus bersungguh-sungguh apa? Menyiapkan piranti-piranti untuk dia bisa sholat malam. Apa contohnya? Tidur jangan terlalu malam. Jangan makan malam melebihi di atas jam 8, 9 dan seterusnya. Karena nanti kita akan tidurnya lebih malam. Kalau sudah seperti itu, nggak bisa bangun malam. Hatta di beker, di alarm 10 alarm enggak bangun-bangun pula. Kalian dimatikan di situ tidur lagi. Cek engko sak dilutan ternyata sejam. Bangun-bangun adzan subuh. Kemarin juga gitu saya pas mau ngisi itu sudah saya alarm 2:30. Cek matikan gitu. Cek serius balik badan. Bangun-bangun jam berapa? Jam 3 kurang 5. Lumayan 25 menit tidur gara-gara balik badan dok. Tuh, itu aja mas kan. Kalau nggak disungguh-sungguhi nggak akan bangun. Karena subuh kita sekarang maju loh ya. Maju sekarang. Nah, contoh dari perkara yang kedua ini tentang pahala cuma niat. Di Sahih Muslim nomor 595. Diceritakan anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang-orang fakir, yang fakir dari kalangan muhajirin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, "Dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan naimil mukim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah memborong semua derajat-derajat ketinggian dan nikmat-nikmat yang abadi. Orang fakir dari kalangan muhajirin itu protes sama Nabi. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu loh pergi membawa pahala yang banyak, ngerebut derajat-derajat yang tinggi. Paham maksudnya? Ya, orang kaya kan sedekahnya, ya banyaklah kebaikan-kebaikan dari orang kaya itu banyak. Jadi makan ada orang sahabat itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Beliau itu berdoa sama Allah. Dia suka bersedekah. Setiap hari itu dia ngasih makan orang 10 orang setiap hari. Traktir orang itu 10 orang setiap hari, diajak ke rumahnya, ditraktir, dimasakan. Terus dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya ini nggak pantas jadi orang miskin ya. Kayakan saya. Karena kalau kaya saya bisa berbuat ini dan itu. Itu boleh berdoa kayak gitu kan.
Dan Allah Maha tahu sahabat ini memang orang loman. Ya, kalau orangnya fakir, orangnya bakhil, pelit bin medit, terus doanya kayak gitu, kayaknya mungkin nggak dikabulkan sama Allah. Karena Allah Maha mengetahui hambanya ini kalau dikasih uang nanti petenteng-petenteng, sombong gitu ya. Nah, sahabat Sa'ad bin Ubadah ini doanya kayak gitu, ya Allah, saya ini nggak pantas jadi orang miskin. Subhanallah. Nah, orang-orang fakir ini jamaah sekalian protes sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena orang-orang kaya itu memborong semua pahala-pahala. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa madaka, apa maksud kalian? Qalu, mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sama kami juga salat, sama kan pahalanya, sama-sama salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka salat, mereka puasa sebagaimana kami juga puasa bulan. Puasa, salat butuh biaya? Boten. Sama-sama enggak butuh biaya. Wa tasaddaquna wa la tasaddaqu. Nah, ini dia. Poinnya di sini. Mereka sedekah, kami enggak bisa sedekah. Jadi pahala sedekah diborong sama orang-orang kaya. Wa yu'tikuna wa la nu'tik. Mereka bisa membebaskan budak, kami enggak bisa karena enggak punya harta. Jadi mereka ini iri dengan pahala kebaikan orang-orang kaya. Pengen seperti mereka yang kaya. Bisa sodako, bisa membebaskan budak. Budak itu mahal loh, jemaah. Bebaskan budak itu mahal. Karena Salman Al-Farisi dulu itu harus dibebaskan dengan nebus 2000 batang kurma. Karena tidak punya, akhirnya sahabat urunan, ada yang urunan 50 batang, 20, 100, sampai terkumpul 2000 batang. Diberikan pada majikannya, kemudian bebaslah Salman Al-Farisi menjadi orang merdeka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum say'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah kalian saya ajarkan sesuatu yang karena ajaran tadi itu kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian dari kebaikan, nyusul kebaikannya orang kaya-kaya tadi. Dan kalian bisa mendahului kebaikan orang-orang yang sudah kalian. Jadi Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat yang fakir dari muhajirin tadi, amalan yang bisa mengejar orang-orang kaya tadi. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Dan tidak ada seorang pun lebih utama daripada kalian selain berbuat seperti kalian juga. Jadi kalau ada orang melakukan amal yang nanti Nabi ajarkan ini, kemudian ada orang nggak ngerjakan, maka sahabat yang fakir ini mendahului mereka yang nggak ngerjakan. Tapi kalau orang yang ini juga ngerjakan pula, ya berarti nggak kedahuluan mereka. Sama-sama. Paham ya? Ya. Qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah, tentu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna duburan kulli salatin salasan wa salasina marrah. Maka hendaklah kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap habis salat sebanyak 33 kali. Zikir yang kita baca, Pak, Bu, zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar pahala orang-orang yang kaya tadi. Qala Abu Saleh, rawi hadis mengatakan, faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Kemudian tidak lama kemudian orang-orang fakir tadi dari kalangan muhajirin datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengamalkan tadi zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 habis salat, beberapa lama datang lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mislah. Ya Rasulullah, ternyata teman-teman kami yang kaya tadi itu mendengar yang kami kerjakan juga. Lalu mereka mengerjakan nih. Bisa dipahami gambaran kegelisahan orang-orang fakir tadi ya, sahabat-sahabat tadi ya. Berharap ajaran Nabi zikir tadi itu bisa ngejar orang-orang kaya tadi. Ternyata yang kaya pun dengar juga. Yang ngamalkan juga, subhanallah. Berarti apa? Sama namanya? Sama. Masih unggul mana? Yang kaya, karena yang kaya tetap sedekah, tetap membebaskan budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka beliau bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah yang Allah berikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah kadang melebihkan satu kaum di atas kaum yang lain. Nggak bisa disamaratakan, Mas. Ada yang kaya, ada yang fakir. Yang keduanya kemudian saling memberikan kontribusi. Kalau semua kaya, zakat mal jatuhnya ke siapa? Kalau semua kaya, siapa yang jadi pekerja? Kalau semua fakir, siapa yang bagi zakat malnya? Siapa yang gaji kalau mereka jadi pegawai? Kalau semua fakir semua, maka ada yang kaya, ada yang miskin. Supaya harta itu berputar di antara kaum muslimin. Dan ini maslahat. Karena di antara sumber-sumber pemasukan dalam Islam adalah dengan berputarnya harta di antara mereka. Zakat, sedekah, infak, dan seterusnya. Poinnya apa jemaah sekalian? Poinnya adalah niat dari orang-orang fakir tadi untuk mengejar ketertinggalan dari orang-orang kaya tadi tidak mendapat pahala sempurna, tapi apa? Pahala niat. Niat dia ingin sedekah, niat ingin membebaskan budak. Yang itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang punya harta. Maka bersyukurlah pada Allah kalau kita ini diberi kelebihan harta oleh Allah. Yang kedua, di antara faedah hadis ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kalau tadi orang yang berjihad itu mendapatkan pahala sempurna, kalau dia berjihad, andai pun dia uzur pun juga mendapatkan pahala sempurna. Kalau dia terbiasa melakukan jihad, sama seperti orang pergi ke masjid. Dia biasa ke masjid 5 waktu, maka ketika dia uzur, dia mendapatkan pahala sama seperti saat dia sehat dan ketika dia mukim. Setiap langkahnya seorang yang pergi ke masjid, Allah hitung dengan pahala. Sama seperti orang jihad. Orang jihad itu persiapannya, bekalnya, segala hal. Sampai berjalannya dia menuju peperangan, hatta pun perang nggak jadi. Di perang Tabuk itu ketika lawan Romawi itu nggak jadi. Karena orang Romawi sudah keder duluan. Mendengar ada sekian puluh ribu kaum muslimin pergi nyongsong mereka. Tabuk itu sekitar sebulan perjalanan dari Madinah menuju ke arah Syam. Mereka melarikan diri, nggak jadi perang. Nabi pulang kembali. Apakah kemudian tidak dihitung pahala? Tetap dihitung pahala. Kenapa? Berjalannya orang ke medan jihad itu pahala. Sama seperti orang pergi ke masjid. Di Sahih Muslim nomor 666. Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ajra tarfa'u darajatan. Barang siapa bersuci di rumahnya. Jadi kalau wudhu panjenengan supaya dapat pahala yang disebutkan di hadis ini, itu wudhunya dari rumah. Kecuali panjenengan batal. Berjalan ke masjid batal, itu beda ceritanya. Tapi kalau niat sejak dari rumah nggak wudhu, kecuali nanti saya sampai masjid baru wudhu, itu nggak kena hadis ini. Karena pahala itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Wudhu dari rumah. Jadi panjenengan kalau mau ke majelis taklim, pergi ke masjid, biasakan wudhu dari rumah. Supaya setiap langkah panjenengan dihitung pahala. Setiap putaran roda kita, ya kalau roda ya. Nah kalau kaki kan kaki. Ini roda, naik mobil, naik motor. Ya, menghitungnya. Ya Allah Maha Kuasa menghitungnya. Kemudian dia berjalan menuju masjid untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan. Maka tidaklah satu langkah dia itu menghapus dosa, satu kakinya mengangkat derajat.
berjalan loh jamaah sekalian. Enggak, artinya gini, dari tempat kita menuju masjid itu berpahala gitu. Jadi pergi sholat berjamaah itu bukan jamaahnya atau di masjid yang dapat pahala. Sejak dari perjalanan itu dia itu pahala. Maka semakin jauh rumah dia dari tempat dia sholat, semakin banyak pahala. Maka kalau panjenengan ingin dapat pahala di masjid ini, ya keluar dulu lah ke pabrik paku sana, mungkin nanti muter lagi ke sini, ke Geraha Tirta, nanti muter lagi, gitu ya. Dulu sahabat itu kalau pergi ke masjid itu kadang jalannya kadang timik-timik ini. Karena setiap lengan dihitung. Jadi semakin dia banyak itu semakin pahalanya banyak. Jadi kadang jalannya dikit-dikit. Kadang ada yang muter gitu, Pak. Ya ini istihadnya para sahabat. Tapi intinya langkah kita, upaya kita sampai di tempat sholat itu dihitung pahala. Ya. Yang ketiga, di antara faedah hadis ini adalah adanya derajat para mujahid yang berperang di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan derajat orang yang duduk-duduk di rumahnya nggak ikut perang. Di surga itu jamaah sekalian, Allah sediakan surga dengan tingkatan 100 tingkatan. Di Sahih Bukhari nomor 2790. Yang Allah sediakan bagi para mujahid fi sabilillah. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi. Yang setiap tingkatan itu seperti jarak antara langit dan bumi. Di surga ada 100 tingkatan. Tingkat satu ke tingkat berikutnya seperti bumi dengan langit. Subhanallah. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jangan pernah khawatir kita kehabisan kapling di surga. Masalahnya kita ini kadang nggak semangat itu. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Fa'idha sa'altumullahu fas'aluhul firdaus. Kalau engkau minta, itu jangan minta surga yang rendah. Minta surga firdaus. Karena surga firdaus itu surga yang paling tengah, surga yang tempat mengalirnya sungai-sungai di surga. Berarti apa? Semangatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita apa? Cari surga yang paling tinggi. Tapi tentu surga tinggi itu tidak dengan leha-leha. Surga itu mahal. Nggak kayak kita masuk di Surabaya Karnival. Nggak kayak kita masuk di Dufan. Tiketnya mahal. Maka jangan berleha-leha. Jangan bermudah-mudah dan jangan menggampangkan. Surga itu harus diraih dengan susah payah, dengan capek, lelah. Kalau ada orang nyari surga kok nggak mau lelah, ya itu aneh. Ibadah itu lelah loh jamaah sekalian. Lelah, ibadah itu melelahkan. Maka harus dinikmati. Kenapa? Surga yang ingin diraih. Karena surga firdaus itu paling tinggi, maka tentu tiket untuk masuknya adalah yang mahal pula. Sama kalau kita masuk ke tempat yang mahal, ya tentu mahal pula. Di hotel kalau kamarnya cuma 2 ya selisihnya 4 jutaan dengan yang 4 orang. Ya. Maka cari surga itu yang paling tinggi dan Nabi memotivasi kita cari surga firdaus. Dan di surga itu orang yang direndah itu bisa melihat atau dilihat oleh orang yang paling atas. Diceritakan dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang kenikmatan-kenikmatan surga, penduduk surga itu bisa saling berkunjung. Naik sebangsa buruk, ya, hewan kuda yang punya sayap, kemudian singgah ke kerabatnya, ke teman-temannya, saling menceritakan nikmat-nikmat. Mengapa engkau bisa masuk surga? Cerita. Kemudian mereka juga melihat orang-orang di neraka. Untuk apa? Memberikan kehinaan pada mereka. Karena dahulu orang yang di neraka itu suka ngejek orang-orang yang beriman. Maka diganti dengan dilihatnya mereka sebagai bentuk ejekan, bentuk kehinaan bagi orang-orang yang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga itu tidak ada rasa iri, tidak ada dengki, tidak ada hasad. Maka kalau ada orang
kemudian punya rasa hasad, iri, benci, dan seterusnya, maka hilangkan dulu. Sebelum nanti kita masuk surga itu tertahan dengan sebab itu. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hijr ayat 47. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami lenyapkan segala rasa benci yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di dipan, saling berhadap-hadapan. Jadi nggak ada kebencian ya Mas. Artinya ciri penduduk surga itu adalah orang yang nggak punya rasa iri, dengki, hasad, benci. Maka biasakan akhlak seperti itu di dunia agar kita nanti mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, yang terakhir di antara faedah hadis ini adalah orang yang punya alasan-alasan syar'i itu diperbolehkan untuk tidak ikut perang. Apalagi kalau perangnya fardu ain. Misal cacat tubuhnya, lemah, buta, dan seterusnya. Orang yang sudah tua itu boleh tidak ikut berperang. Kalau sifatnya fardu ain, maka digantikan oleh salah satu anggota keluarganya. Bapaknya sakit, tua, anaknya gantikan. Begitu seterusnya. Karena sifatnya adalah seperti wajib militer. Ya, fardu ain. Suka nggak suka, ridho nggak ridho orang tuanya, anaknya harus pergi. Karena kewajiban. Tapi kalau jihadnya jihad yang sunnah atau fardu kifayah, maka harus izin dengan orang tua. Orang tua tidak mengizinkan, anak nggak boleh berangkat. Pernah kan seorang pemuda datang